Nah, berikutnya kita akan eh, apa tadi? Oh, label ya, label kontur ya. Nah, label kontur itu diperlukan untuk mengetahui berapa elevasi garis-garis kontur ini. Oke, misalnya di sini memang ada informasi ini ya, apa namanya? Ini tingginya atau elevasinya ya 102. Berarti di sini ini yang paling paling dekatnya. Ini 102,85 berarti garis ini adalah 103. Nah, elevasinya 103. Nah, seperti ini juga. Ini 108 elevasinya, ini 102 gitu kan. Ini 107 seperti itu. Nah, kalau yang masih datanya terlihat seperti ini memang bisa kelihatan ya, apa namanya? Elevasi garis konturnya itu berapa ketinggiannya. Tapi kan tidak semuanya bisa diketahui secara mudah seperti itu. Maksudnya, maksudnya gini, di suatu kondisi atau suatu posisi, nah seperti yang di tengah ini nih, ini nggak ada data ini data ukurnya nggak ada, titik titik ukurnya nggak ada di sini. Bagaimana mengetahuinya gitu kan? Masa kita ngitung dari sini 107, 106, 105, ya kan repot kalau gitu. Dan lagi, kalau kita tidak menggambar situasi, kita sudah tidak butuh data ini sebenarnya, sudah tidak membutuhkan data ini, udah nggak butuh itu. Data ukurnya ini bisa kita matikan gitu. Nah, kalau kondisi seperti itu, tambah lagi kita nggak bisa tahu ini elevasinya berapa. Contoh kita matikan ini ya, data ukurnya. Data ukur ini ada di layer ini, sebentar. Layernya V strip node. Nah, taunya layer apa, kita highlight gini, terus nah itu kan muncul ada informasi di bawah sendiri itu layer V node. Ini ya, saya highlight gini. Nah, ini ada tulisan layer bawah sendiri. Bawah sendiri ada tulisan layer V strip node. Nah, apa tadi? Layer V node. Nah, untuk mematikan layer ini, maksudnya supaya layer atau objek ini tidak nampak di layar, di bidang gambar, kita matikan saja. Jadi kita klik ini layer properties atau lewat ini di di grup layers ini ya. Ini kan ada, nah seperti ini. Terus kita cari yang tadi V strip node atau V node. Nah ini V strip node ini kita matikan gambar lampunya ini eh, bisa kita matikan gambar lampunya atau sekaligus gambar mataharinya kita matikan. Jadi di freeze ini. Nah ini hilang. Nah kalau sudah gini buta kita nggak bisa lihat atau bukan buta ya. Kita sudah nggak dapat informasi elevasi si si garis-garis kontur ini lagi, nggak kayak tadi. Dan umumnya udah kayak gini ketinggian atau elevasi itu elevasi. Tampilannya itu nantinya akan kayak gini. Elevasinya akan diberikan lewat label konturnya. Noti eh, apa namanya? Notasi label konturnya, atau elevasi konturnya gitu. Nah, untuk membuat atau menampilkan label konturnya, caranya kita klik ininya, apa namanya? Kita pilih si konturnya ini. Nah, lalu kita sekali lagi ya.
saya informasikan bahwa di Civil 3D ini, ketika kita akan mengedit, mengedit apapun, mengedit elemen-elemen gambar yang ada di sini, caranya adalah pertama kita klik saja objeknya itu. Lalu kita lihat di atas ini apakah ada menu yang kita cari gitu. Kenapa? Karena hanya menu-menu inilah, fitur-fitur inilah yang eh, cocok untuk melakukan editing gitu. Ini sudah dipilihkan oleh Civil 3D. Atau cara lain kita klik kanan. Nah, klik kanan, nah ini juga sama. Ada seperti di atas itu ya, ada apa namanya. Tapi lebih lebih lengkap yang di atas ini. Ada properties sama ya, terus ada apa namanya surface properties, kemudian ada edit surface style gitu. Tapi memang lebih lengkap yang di atas ini. Oke. Maaf. Nah, kemudian untuk menambahkan label tadi setelah kita klik gini di kiri atas ini ada, oh sebentar. Ini saya zoom dulu ya tampilannya, display setting 125 supaya lebih besar. Oke. Nah, ini mungkin sudah eh, cukup besar ya tampilannya. Oke. Hah? Apa? Oke. Oke, saya ulang ya. Kita klik atau kita pilih si konturnya ini, kemudian kita ini ya kita klik, lalu di atas ini ada label and tables. Nah, labels ini kita klik add labels, itu lalu kita pilih yang kontur. Jadi kita akan menambahkan label kontur. Oke, kita pilih yang kontur single dulu ya. Sekali lagi, kita pilih konturnya, lalu kita klik Add Labels ini, kita ambil yang menu atau yang pilihan kontur single. Oke. Nah, di sini kita ambil salah satu kontur ya. Misalnya kita klik di sini. Biasanya gini, penempatan label atau notasi elevasi kontur itu di ujung-ujung garis kontur, berarti di tepian area atau di tengah gitu. Atau sesuai kebutuhan. Yang jelas aturannya seperti itu ya. Oke, ini kita klik gini aja ke salah satu ujung garis kontur ini. Nah, dia otomatis muncul elevasinya berapa gitu. Otomatis ya ini ya. Dan ini sudah sangat membantu kita karena kalau dibuat manual tentunya selain repot juga akan ini ada muncul kemungkinan ini ya apa namanya kesalahan ya. Ada bisa jadi ini keliru itu kan. Nah, ya kita klik lagi. Nah, itu ya. Nah, ini otomatis. Oke, kita selesaikan. Nah, kalau pakai apa namanya AutoCAD seperti yang di depan di awal kemarin saya sampaikan bahwa sebenarnya menggambar kayak gini ini pakai AutoCAD biasa bisa tanpa Civil 3D. Bisanya itu bisa ya, tapi tentunya pasti ada kekurangan dan kerepotan yang muncul. Seperti bikin garis-garis ini kan juga bisa ya pakai AutoCAD. Bikin tulisan gini juga bisa, tapi tentunya contoh membuat apa namanya notasi elevasi ini. Kalau kita manual pakai AutoCAD, yang pertama kita harus tahu dulu ini elevasinya berapa, baru kita ketik gitu kan dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, tapi kalau pakai Civil 3D, kita nggak perlu tahu ini elevasinya berapa. Yang kita butuhkan adalah saya mau menampilkan elevasi di garis ini berapa gitu. Gitu aja. Nah, ini tadi kalau yang satu-satu ya, yang single ya. Nah, kan butuhnya banyak kita. Sebanyak ini kok kita satu-satu ya kelamaan tentunya. Nah, kita ada fitur yang memungkinkan kita bisa langsung banyak gitu.
Yaitu masih sama ya, kita klik dulu si label si apa namanya surface-nya atau konturnya. Ini kita pilih gitu, kita klik. Lalu di kiri atas ini add labels. Sekarang kita pilih yang kontur multiple. Oke, kontur multiple. Nah, kalau yang ini caranya gini, kita bikin apa namanya semacam garis yang memotong garis-garis kontur yang akan diberi label. Nah, saya contohkan gini ya, kita klik di ujung sini. Nah, ini kan muncul kayak garis itu, garis putus-putus. Nah, di mana garis putus-putus ini melewati suatu garis kontur, dia akan menimbulkan munculnya notasi atau label kontur tadi. Ya, ini saya klik di sini. Berarti kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 garis kontur yang nantinya akan muncul notasinya. Seperti ini. Saya klik. Nah, otomatis itu. Nah, ini bisa kita lanjutkan terus. Oh, ini malah sampai sana ya. Nah, seperti itu. Nah, nah, ini kalau ada yang kelewat gini, berarti tadi dia nggak dilewati oleh garisnya, gitu. Ya, mau nggak mau kita ulangi ke sini, gitu. Nah, seperti ini. Sangat ini ya, sangat membantu ya. Karena kita udah nggak perlu manual lagi gitu kan. Nah, dan fitur ini tidak ada di AutoCAD ya. Oke. Nanti dilengkapi ya, silakan dilengkapi. Saya juga akan memberi sampel atau contoh kalau di dalam sini. Sama, kita klik ininya, si konturnya kita pilih, lalu kita ke Add Labels, lalu kontur multiple gini, lalu kita klik dari sini ke sini. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, itu. Sangat cepat bukan? Dan sangat tentunya sangat membantu kita. Mana lagi kira-kira yang dibutuhkan kita berikan. Silakan dipraktekkan ya. Saya coba di sini. Nah, nah, ini pun juga dengan mudahnya bisa kita hapus tanpa merusak atau memotong garis-garis kontur yang ada. Ini misalnya, ini nggak perlu Mas, jangan kasih kontur di sini misalnya gitu ya. Ya udah dihapus aja, nggak masalah itu. Atau kalau misalnya mungkin ini digeser dikit gitu, ada instruksi seperti itu ya. Kalau teman-teman mahasiswa biasanya asistensi ke dosen itu mas ini digeser. Nah, ya udah geser aja gitu. Mau permintaannya kemana itu. Atau kalau di proyek kan juga kita ada kadang asistensi ke ini ya. Kalau teman-teman drafter asistensinya ke engineer atau kalau dari apa namanya engineer asistensinya mungkin ke owner itu kan. Nah ini dengan mudahnya kita geser-geser tadi itu. Bahkan ini bisa geser ke arah lain juga bisa. Sangat apa namanya fleksibel gitu ya. Oke, silakan ditambahkan ke mana akan apa namanya ditambahkan. Tanya ini ke, nah seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, terus misalnya gini, ini kalau dianggap tulisannya terlalu kecil, sebenarnya kita bisa zoom gini aja ya. Tapi kalau memang mau diperbesar ukurannya tanpa di zoom, ya ini kita pakai yang kemarin di sebelah kanan bawah ini, di bagian apa namanya, scale ya, annotation scale. Nah, ini kalau 1:250 segini, kalau 1:500 segini. Nah, seperti itu. Oke, ini saya perkecil aja. Oke, ini saya save. Kemudian Halo, ya, mau nanya ini Pak.
Kalau menampilkan label koordinat atau kemiringan suatu kontur gitu, itu Mm-mm. caranya sama persis ya, Pak? Apa gimana? Oh ya. eh Kalau apa namanya menampilkan slope ya, Kak. Slope dulu lah. Kalau slope ini deket, apa namanya tempatnya deket ini Pak. Di Hmm, mana nih slope? Nah ini ada slope. hmm. Misalnya kalau satu poin ya kita tinggal klik di sini aja. Nah ini miringnya ke sini itu minus 1,7 banding 1 Tampilannya nggak bisa dalam bentuk tabel gitu, Pak. tabel. Hmm. Eh, Tabel gimana Misalnya, ya, Pak? misalnya saya kan biasa di pekerjaan properti ya, buat-buat Ya. klaster gitu ya. Mm-mm. Nah, itu kan kita menggambarkan elevasi jalan, sloping kanan kiri, itu kan pasti munculkan tabel-tabel kemiringan sama koordinat posisi gitu, Pak. Itu kalau sudah jadi jalan atau bagaimana, Pak? Baru Atau rencana, baru itu rencana? perencanaan ya. Oh Sebelum bukan, maksudnya kalau desain jalannya sudah jadi atau belum eh, belum jadi, nah ada belum jadi. mungkin ada contoh Pak, saya belum belum ngeh nih apa namanya contoh tabelnya seperti apa. Karena gini Pak, mungkin kalau Hmm, kalau sambil ada yang mau di share screen ya Pak, contohnya hmm, tabel tadi. Soalnya kalau yang ini ya, ini kan cuman kita mau tahu aja kemiringan slope kontur yang di area sini itu berapa itu. hmm. Kalau ditabelkan, tabel itu kan berarti banyak ya informasinya. Nah, informasinya apa saja gitu. Saya belum nangkep ini Pak. Tabelnya itu yang dimaksud seperti apa? Ya biasanya sih informasinya itu kan kalau kita memasang valve pipa. Jadi valve pipa itu kan posisinya ada titik koordinat. Nah, titik Hmm. koordinatnya itu ada di tabel. Terus kemiringan pipa dari ujung sampai dari hulu ke hilir itu ada muncul juga. Terus panjang pipa juga ada gitu. Jadi informasi eh, pelaksanaan pekerjaan sih, Pak. Oh, kalau di sini kan tahapnya ini belum sampai ini Pak. Kita belum merencanakan, misalnya tadi ya pipanya dari mana kemana kan ini belum ada Hmm. rencananya. Jadi tabel seperti itu belum bisa ditampilkan di sini, Pak. Ini kan Hmm, baru slope existing konturnya yang ada gitu loh maksudnya. nanti kita akan ke sana gitu. Bagaimana, Pak? Kalau kita kan jalan ya, coba nanti sambil kita apa namanya running materi materi jalannya itu kita lihat apakah yang dimaksud tadi ada di materi itu. Sambil kalau nanti ada ini Pak, contoh tabelnya itu bisa di-share gitu ya Pak Arif. Oh, oh Mm-mm. ya, baik, Pak. Oke Pak. Ya, Oke, eh, ya, makasih, masih Pak. Pak. Ya sama-sama. Yang di sini masih anu ya, kondisinya dia existing gitu. Jadi kadang kan kita pengen tahu ya kemiringan. Kalau cuman informasi apa namanya? Oh ya, terima kasih Pak Arif tadi pertanyaannya. Itu kebetulan pas saya mau infokan bagaimana kalau kita memunculkan berapa sih kemiringan slope di sini atau lereng di sini gitu ya. Karena kalau cuman dari informasi elevasi ini saja kan nggak nggak terlalu terlihat sih miringnya itu berapa itu. Mungkin perbandingannya paling gini, antara ini dengan sini ini lebih datar, kalau sini lebih curam kan gitu. Nah, tapi kan kita perlu info kayak ini, slope. Misalnya di sini nih, saya ingin tahu kalau di sini berapa. Nah, ini kan datar nih, hampir 1 banding 10 kan. Tapi kalau yang di sini, yo ini 1,6 banding 1. Perbedaannya seperti itu kan. Nah, ini kadang diperlukan untuk menentukan bahwa oh lereng ini curam, ini datar gitu.
meskipun sebenarnya dari tampilan kontur terlihat, tapi kan kalau perlu data eksak atau nilai yang eksak bisa dilihat dari sini gitu. Kemudian ada lagi slope tadi itu ada ini, ada 2 point ya. Nah, kita coba ini. Jadi ini dia langsung 2 arah gitu. Eh, kok 2 arah? Maksudnya 1 arah, mohon maaf. Tapi dia secara global dari titik ini ke sini gitu. Dan itu nilainya akan beda kalau cuma segini. Nah, ya kan? Gitu. Ini untuk gambaran aja. Kalau dari sini ke sini ditarik lurus itu kemiringannya berapa? Oke, kemudian nah untuk topik jalan konstruksi jalan saya kira yang diperlukan itu ya. Oh ya, sama ini spot elevation. Misalnya pada area tertentu yang tidak ada konturnya, yang tidak ada garis kontur kan berarti nggak ada labelnya ya. Itu bisa kita tampilkan elevasinya juga di situ. Spot di sini. Nah, elevasinya sekian. Yang di tempat yang kemungkinan nggak ada datanya itu. Karena mungkin gini ya, nanti kita mungkin ada seperti ada konstruksi, ada bangunan itu. Misalnya seperti ini nih. Nah, kita ingin tahu di keempat sudut ini elevasinya itu berapa gitu. Di existingnya. Caranya ini tadi kita pakai apa namanya spot elevation. Nah, di sini 99,16, di sini 102, di sini 100,8, di sini 96. Oh, berarti paling tinggi kan di sini, ini lebih rendah dan seterusnya seperti itu. Itu fungsi-fungsi ini ya yang add labels. Tapi gini, kita mungkin di pelatihan ini nggak mengupas semuanya karena kadang ada hal-hal yang mungkin tidak diperlukan ketika kita mendesain konstruksi jalan ini. Karena kemarin sudah saya sebutkan fiturnya Civil 3D ini kan sangat banyak ya. Jadi kita kerucutkan, kita batasi lingkup pembahasan kita di ini sesuai materi kita gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya seperti kemarin saya cerita di grup apa namanya grup Civil 3D itu ada yang nanya kapan ya saya bisa tahu fitur-fitur ini semua. Wah ya itu susah. Misalnya kayak gini nih, edit survei saja fiturnya sangat banyak itu. Nah ini mungkin nggak semuanya kita pakai. Kemarin kan kita cuma delete line gitu ya. Yang lain ya nggak semuanya harus kita ini, nggak semua harus kita kupas gitu. Oke. Tapi nanti kalau mau pertajam sendiri atau dikulik sendiri silahkan tuh. Oke, lanjut lagi. Gimana Pak? Gimana? Anotasi, anotasi Ah, tulisannya 100, terus kemudian di ujungnya ada satuan, misalnya M atau meter gitu Pak. Atau misalnya oh, ada nggak itu Pak di situ itu tuh? biasanya di ini Pak, di apa namanya untuk dimensi ini. Untuk Kalau yang ya, kayak untuk apa ya? kalau kayak gini bisa kita munculkan. Nah, dimension kayak gini bisa. Oh, yang Cuman kalau yang untuk hal-hal seperti ini tadi, bentar, maaf. Yang seperti ini tidak ditampilkan. Secara default ya, secara default tidak ditampilkan. Kenapa? Karena kita kan kemarin di awal sudah sempat saya tampilkan ya di toolspace setting ini kemudian di apa ya? Saya lupa kemarin. Edit drawing setting ya. Ini kan si Civil 3D itu sudah menyatakan bahwa drawing unit di sini itu pakainya meters. Jadi ya kemarin saya lupa membahas bahwa meter ini bukan cuman membedakan antara kita pakai metrik atau imperial ya, tapi itu juga menyatakan bahwa semua angka di sini adalah meter gitu. Civil 3D sudah menyatakan seperti itu. Termasuk ini tadi. Kalau muncul angka ini 2, sekian itu meter. Silahkan dibuat file baru, new drawing. Kalau saya lebih suka ini ya, langsung klik gini aja udah muncul halaman baru. Oke. Nah, di halaman baru ini kita eh, di file baru ya, di file baru ini kita seperti kemarin kita sudah coba 3 kali import data ukur ya. Sekarang kita import lagi data ukur yang terakhir yaitu data ukur 4.
Eh, Caranya masih sama, kita ke panel toolspace, lalu kita ke prospektor, lalu kita ke ini apa namanya, points ya. Di points ini kita klik kanan, kita pilih create. Nah, lalu kita klik import points ini, lalu di halaman import points ini kita klik tombol hijau di atas itu. Nah, ini saya pendekkan ini. Tombol hijau plus ini ya, tombol plus warna hijau, add files ini. Nah, kita ambil yang ini terakhir nih, yang data ukur 4. Oke, lalu kita klik open. Nah, ini udah tanda centang hijau gini ya. Oke, aman berarti. Lalu kita pilih ini, itu yang mana, PNZD atau yang apa itu. Seperti biasa, kita tentukan formatnya dulu. Ini isting ya, oke ya, 400 ribuan tuh isting. Nah, kalau kita masih ingat yang kemarin tuh istingnya 500 ribu. Ya, kalau sekarang 400 ribu. Jadi kalau Indonesia memang beragam gitu ya. Tapi nortingnya masih tetap sama, sekitar 9 jutaan. Oke, ini nggak ada row description-nya, nggak apa-apa. Kita pilih ini juga nggak masalah. Yang penting point number-nya sudah sesuai, istingnya sesuai, norting sesuai, point elevation sesuai. Kemudian kita buat grup aja, add point to point group. Lalu kita klik point labelnya atau eh, nama grupnya, sorry. Nama grup poinnya berarti ini data ukur 4 ya. Oke, data ukur 4, lalu saya klik OK, lalu klik OK lagi, klik OK lagi. Nah, nah, oke, ini di close aja. Ini sudah muncul ya datanya di sini cukup banyak. Jadi eh, saya kira cukup untuk membuat suatu alinyemen jalan atau trase jalan. Nah, ini belum muncul. Seperti biasa di scroll mouse ini di double klik aja, klik-klik gitu atau apa namanya, ketik Z, enter, enter atau ZE langsung gitu. ZE enter. Nah, nah ini datanya sudah cukup banyak ya. Lumayan ini untuk pembuatan alinyemen horizontal. Oke, kemudian, nah ini seperti biasa kalau eh, mau membuat gambar situasi dari sini, kalau ini acak-acakan, eh, bisa kita perkecil tampilannya. Ini 1 banding 1000, kita bikin 1 banding 250 mungkin ya. Nah ini sudah cukup proper ya. Oke, kemudian seperti biasa kita buat ini menjadi surface dan nanti jadi garis kontur. Caranya masih sama ya, kita ke toolspace, lalu ke prospektor, lalu di kita pilih surface ini, lalu kita klik kanan surface-nya, lalu kita pilih create surface. Nah, oke. Seperti biasa, karena ini building information modeling, kita harus memberikan informasi yang lengkap. Contohnya untuk surface ini kita kasih nama apa? Misalnya permukaan existing. Oke. Lalu klik OK. Nah, setelah kita klik OK, lalu kita buka surface tadi sudah ada ya, permukaan existing. Kemudian yang point group juga sudah ada, ini data ukur 4. Sekarang tinggal di definition-nya si surface permukaan existing ini, kita kasih nih, untuk point groupnya kita kasih atau kita tambahkan data ukur 4 tadi. Oke, point group kita klik kanan, lalu kita add. Nah, di sini data ukur 4-nya kita apply and OK. Nah, konturnya sudah muncul ya. Tinggal kita edit. Misalnya pakai warna, terus interval dan sebagainya gitu. Jadi ini kita klik, lalu surface properties, edit surface style ya. Kita pilih itu, diklik konturnya, lalu di atas ini kita pilih surface properties, lalu kita pilih edit surface style. Oke.
Lalu di sini ada mayor kontur, kita kasih warna yang ngejreng ya. Tapi silakan sih warnanya. Yang penting bisa membedakan mana yang mayor dan mana yang kontur, yang minor, sorry. Terus ketebalannya juga bisa ketebalannya kita ganti kayak gini. Oke, tadi belum dirubah intervalnya ya. Oh ya, smoothingnya juga ya belum diatur. Di ini aja, sorry. Untuk intervalnya saya belum sebutkan. Minornya ini 1 meter aja, standar itu ya. Kemudian smoothingnya, kontur smoothing, smooth konturnya kita ganti false menjadi true. Di sini kita tengah-tengah aja, moderate gitu ya. Klik apply and oke. Dah. Nah ini sudah tidak terlalu patah ya konturnya. Kalau ini mungkin memang dia ada jurang gitu ya, nggak masalah. Oke. Berikutnya apa lagi? Nah, eh kita matikan ini dulu ya, apa namanya, layer V-node-nya ini kita matikan supaya tidak terlalu ini apa ruwet gambarnya ini. Pakai layer ini kita ketik V itu langsung lari ke kontur-kontur yang awalannya V seperti ini. V-node kita freeze saja. Nah, udah hilang ya. Nah, di sini, oh ya ini sudah 3 dimensi juga ya. Jangan lupa ini kita kalau mau lihat 3 dimensinya diklik gini, lalu klik kanan, lalu object viewer. Sekali lagi kalau mau melihat 3 dimensinya ini, klik konturnya, lalu klik kanan, lalu kita pilih object viewer. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah berbentuk kontur 3 dimensi. Ini saya ganti yang realistik, apa sih, konseptual. Nah, ini. Tapi ini semuanya tergantung data ukurnya ya. Maksudnya kalau memang data ukurnya itu tidak rapat, tidak detail ya, apa namanya, surface-nya ini juga tidak detail, tidak apa namanya, tidak sebaik atau tidak sesuai dengan kondisi aktualnya gitu. Oke, ini saya close. Tadi ada fitur untuk smoothing Please, ini. smoothing Pak. Iya, ada apa namanya, smooth surface. Nah, tapi ini sebenarnya tidak terlalu ini sih. Karena gini, ini harus ada apa namanya justifikasinya ya kalau kita mau smoothing gini. Khawatirnya gini, nanti malah tidak sesuai dengan kondisi eh, existingnya. Karena nanti kalau nggak sesuai, risikonya adalah volumenya bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Eh, dan kedua kondisi tersebut, volume galian timbunannya ya bisa lebih banyak atau lebih sedikit itu pasti ada satu pihak yang dirugikan gitu. Nah, kalau kita punya justifikasinya silakan bisa di ini, bisa di smooth surface ini, tapi itu perlu ini ya, perlu kesepakatan gitu. Kalau tidak punya justifikasinya ya udah apa adanya ini aja nggak apa-apa. Ini kan nggak salah juga, ini hasil pengukuran lapangan kan gitu. Kalau kita buat smooth tanpa justifikasi malah kalau ada selisih, ada deviasi gitu ya. Yang disalahkan kan kita karena lo kok nggak di ini kok apa namanya tidak sesuai kondisi aktualnya kok disemuting sendiri gitu. Istilahnya itu kan mau kita sendiri gitu. Oke, nah berikutnya gini.
untuk membuat alinyemen horizontal, jadi alinyemen horizontal itu kan proyeksi ya, proyeksi garis sumbu jalan pada bidang horizontal. Nah, di situ ada bagian yang lengkung, ada bagian yang lurus. Eh, Alinyemen horizontal itu kan kayak kita melihat rute jalan dari atas. Kayak kita lihat dengan kayak Google Earth atau Google Map itu kan kalau kita lihat jalan dari langit itu kan melihat bumi itu kan kelihatan jalan. Di situ kan jalan itu cuma ada dua ya, ada bagian lurus atau bagian yang lengkung, tikungan gitu. Nah itu yang akan kita buat di sini. Untuk membuat alinyemen horizontal tentunya kita harus menentukan titik awal dan titik akhir. Dan kalau ada lengkungannya di mana gitu. Misalnya ya di kasus ini kita akan membuat ini. Saya akan membuat poin dulu. Nah, misalnya ditentukan titik awalnya di sini, kemudian di titik akhirnya di sini. Misalnya ya di sini. Nah, di sini. Tapi itu harus melewati titik ini, misalnya gitu. Jadi tidak boleh lurus gitu aja, misalnya. Ini saya perbesar ininya. eh, Nah, ini ya. Eh, Rute jalannya harus melewati titik awal ini di sini, kemudian melewati ini, lalu berakhir di sini. Nah, kalau kondisinya seperti itu kan berarti kita cuma membuat rutenya seperti ini aja kan. Dari sini ke sini, lalu ke sini. Nah, kurang lebih kan seperti itu. Nah, cara membuat alinyemen horizontal ini kan yang dinamakan alinyemen horizontal ya. Cuma nantinya mungkin gini, apa namanya si bagian tikungan ini akan melengkung gitu. Misalnya radiusnya segini. Nah, mungkin nanti melengkung gini, meskipun kita sudah kasih di sini ya, tadi melengkung. Nah, cuman di sini eh, membuat alinyemen horizontalnya kita sebenarnya bisa pakai garis gini dulu bisa. Cuman kita langsung pakai aja ini fitur yang ada di Civil 3D yaitu fitur alignment. Nah, di di situ ada alignment creation tools. Nah, alignment kita ke ini ya, alignment lalu alignment creation tools. Oke, kita klik di situ. Nah, di sini juga masih ada informasi yang harus kita isikan ke dalam alinyemen ini. Jadi nanti setiap elemen gambar ya, tadi kan kontur. Nah, setelah ini alinyemen itu ada database-nya gitu. Konturnya sendiri ada database-nya, si alinyemen horizontal sendiri ada database-nya. Oke, misalnya ini name-nya kita ganti alignment horizontal sesuai sesuai apa namanya produknya ya. Ini kan produknya alignment horizontal. Oke, oke. Berikutnya gini, apa namanya itu selain kita beri nama, mungkin nanti gini ya, kalau di proyek-proyek yang apa namanya yang sudah kompleks itu kan jalan ada alignmentnya ada beberapa, ada cabang atau apa gitu ya. Atau dibagi dengan kalau jalan tol itu kan ada apa namanya seksi, ada ruas, ada segmen atau apapun lah ya. Nah, itu bisa misalnya alignment horizontal jalan satu atau seksi seksi A segmen
apa. Nah, tapi kalau terlalu panjang itu mending gini, saran saya ya, eh, yang informatif dulu aja, tetap informatif di depannya alignment horizontal jalan satu misalnya gitu. Lalu di deskripsi ini kita kasih tambahan informasi tadi, seksi A, segmen apa, segmen B, terus ruas C misalnya kayak gitu. Itu bisa. Deskripsi ini bisa kita isi yang nantinya informasi ini bisa terbawa terus gitu. Oke. Kemudian untuk starting stationnya tetap di nol ya. Starting station di nol. Kemudian eh, ini datanya nggak perlu dirubah. Site-nya karena nggak ada apa-apanya, nggak bisa kita milih juga. Kemudian, nah untuk alignment horizontal itu ada desain kriteria yang bisa kita edit di sini. Desain kriteria itu salah satunya adalah kita bisa mengatur kecepatan kendaraan. Bukan mengatur kecepatan, maksudnya kita bisa menentukan desain speed atau kecepatan rencana ya. Kalau di Bina Marga ini ada aturannya ya, eh, untuk jalan kondisi atau misalnya pegunungan atau datar itu beda nilainya beda. Nah itu bisa kita gunakan sebagai referensi atau sesuai ini apa namanya KAK atau sesuai hasil perhitungan itu bisa kita input. Jadi kita nggak bahas apa namanya bagaimana mencari kecepatan rencana di sini enggak ya. Karena Civil 3D ini bisa digunakan sebagai tools eksekutor. Jadi kita tinggal input berapa variabelnya atau berapa apa namanya nilai hasil analisisnya itu berapa. Oke ya, misalnya kita kasih 50 lah ya, nggak usah kenceng-kenceng. Terus kita juga bisa memanfaatkan ini, Civil 3D ini, dia bisa ada database kriteria desain ya. Di sini tapi pakainya dia ASTO ini, ASTO 2011 ini. Nah, saya belum pernah tahu apakah dia bisa mengadopsi ini apa namanya kriteria desain di kayak di Indonesia lokal gitu ya. Itu saya belum menemukan. Tapi dia yang jelas ini pakainya ASTO. Nah, ini kalau mau kita pakai, ini tinggal kita centang aja, use kriteria based design gitu. Nah, jadi nanti di sini eh, aturannya selanjutnya setelah ini akan mengikuti ASTO ini. Nah, ini bisa diatur juga ini. Mau pakai yang minimum radiusnya itu yang berapa? Metrik, max-nya 4%. Ini bisa kita naikkan, misalnya kalau 4% itu terlalu rendah ya, apa namanya, super elevasinya yang maksimal itu, misalnya kita kasih 8 gitu. Supaya apa? Supaya radius tikungannya itu tidak terlalu lebar gitu. Oke ya. Misalnya kita kasih 8, lalu kita klik OK. Nah, lalu muncul ini ya, alignment layout tools. Nah, di sini kita sudah bisa mulai ini apa namanya? Menggambar alignment tadi. Caranya kita pilih yang paling kiri ini, icon paling kiri, tapi kita atur dulu. Kita pakainya yang tangan-tangan with curves ya. Kalau yang tangan-tangan no curve, nanti garisnya itu patah-patah, tidak. Pas di tikungan dia patah itu, nggak melengkung. Nah, karena nggak ada kurvanya, nggak ada kurvanya. Nah, kita pakai yang tangan-tangan with curve, garis-garis lurus dengan kurva. Oke ya, kita pilih yang ini, yang tangan-tangan with curve. Nah, ini sudah bisa langsung. Caranya kita langsung klik aja di apa namanya di ini apa namanya titik pertama lah. Kebetulan ini ada referensinya poin ini ya. Tapi kalau nggak ada di tempat peserta bebas saja mulai dari mana. Tapi jangan di ujung sini ya, karena ini nanti ada data yang tidak lengkap gitu. Agak masuk ke sini aja gitu. Oke, di sini kita mulai, lalu ke sini, lalu ke sini. Oke, udah gitu aja. Nah ini
langsung muncul lengkungannya ya. Lengkungannya langsung muncul. Kalau sudah selesai langsung enter atau escape. Ini kalau kita lanjutkan dia masih bisa terus, dia lanjut terus itu. Nah ini lengkungannya langsung muncul ya. Begitu kita arahkan kemana itu langsung muncul lengkungan kayak gini. Oke. Tapi kalau sudah stop ya udah kita enter aja. Nah di sini dari pembuatan alignment horizontal tadi kita nggak cuma dapat garis loh, tapi langsung dibantu Civil 3D kita dapat ini apa namanya? Ini informasi STA awalnya di sini 0 plus 000 di sini. Ini ya. Kemudian ini stationingnya di 020, 040, 060 dan seterusnya. Berarti ini intervalnya per 20 meter ya. Interval ini apa namanya? Label ticknya atau garis-garisnya ini gitu. Termasuk ini di awal tikungan, kemudian ini tengahnya tikungan, ini akhir tikungannya. Nah, silakan dilihat. Pak, mau Iya. tanya Pak, Oke, ya. Ah, mau tanya dalam pembuatan alignment ini Pak, alignment ini eh, Mm-mm. terkait ini kan kalau di CAD biasa itu kan kayak seperti perintah array gitu kan Pak ya, jadi dibagi-bagi itu berdasarkan jumlah STA. Nah, Mm-mm. yang saya tanyakan ini kan Pak mengenai jarak di dalam di dalam sipil 3D ini kan ada jarak di permukaan, di jarak surface dan di jarak bidang datar Pak atau biasanya disebut jarak proyeksi. Nah, Mm-mm. ini yang saya tanyakan Pak. Ini saya punya pertanyaan dari dulu nih yang belum belum bisa saya jawab. Jadi yang dipakainya itu di jarak yang di permukaan atau memang jarak yang sudah di fisik sebenarnya gitu Pak. Misalnya kan kalau tanjakan kan Pak, kalau ngambil jarak miringnya kan dengan jarak datarnya itu kan pasti berbeda Pak jaraknya Iya, itu kan. Nah iya. itu yang dipakai dalam jarak ini aktualnya pakai yang jarak di permukaan kah Pak? Betul kah Pak? Begitu Pak? Kalau yang civil 3D ini kita pakainya jarak datar, Pak. Oh jarak datar. Mm-mm. Ini Pak, terus berkaitan kalau dalam oke yang dipakai jarak datar Pak. Terus dalam gini Pak, di dalam pemasangan STA Pak gitu. STA Mm-mm. misalnya di lapangan nih Pak. Data yang ini kan misalnya ditaruh di lapangan atau di stacking out. Nah, ketika ada yang menggunakan meteran gitu dengan menggunakan ini gitu loh Pak. Orang kadang-kadang mengukur jarak itu kadang-kadang kan kilometernya Pak. Jadi pakai misban gitu kan Pak. Misalnya pakai misban kan Pak. Otomatis itu kan pasti berbeda kan Pak dengan jarak yang di peta dengan apa? Dengan jarak yang aktual di lapangan gitu yang diukur. Begitu kan Pak ya. Ini ya Iya. Pak standarnya berarti standarnya maksudnya standarnya yang pasti dipakai adalah jarak yang di bidang proyeksi itu Pak. Maksudnya yang di bidang datar itu Pak. Begitu Pak. Ya, Itu ya, Pak. Makasih ya Pak. Pak. Ya, sama-sama sama Pak Nandang ya tadi. Nah, pakainya yang jarak datar, Pak. Jadi kalau kita nanti membuat apa proyeksi penampang memanjang alignment horizontal tadi, itu kan munculnya seperti ini, Pak. Jadi ini STA, misalnya STA 0 di sini ya. Ini STA 020, ini STA 0.
40. Jadi nggak dihitung panjang datarnya. Karena nanti di label ininya, di tabel apa namanya, profil memanjangnya munculnya seperti itu. Karena akan sangat merepotkan kalau sesuai panjangnya ini, Pak. Panjang apa namanya, jalannya. Apalagi kalau ini ada yang ekstrim kayak gini ya. Nanti hasilnya apa? Ininya apa ya? Garis gridnya ini lebarnya nggak sama gitu. Panjang pendeknya nggak sama gitu. Nah, tapi ini stationing ya. Stationing itu beda dengan patok hektometer. Kalau di Bina Marga itu kan kita ada patok hektometer, ada patok kilometer. Itu beda dengan stationing. Stationing itu hanya untuk kebutuhan ini konstruksi, perencanaan dan pelaksanaan gitu. Nah, kenapa tidak menggunakan tadi? Kalau STA 0 di sini, terus ini 20-nya misalnya ketemu di sini nih. Nah, apa namanya? Berarti kan ini garis ini harus geser ke sini untuk dia jadi 20. Nah, tapi nanti pas di agak datar, agak miring dia akan melebar lagi, yang datar ini jauh lebih lebar lagi kan. Nah, itu yang dihindari gitu. Dan itu sudah tidak apa namanya? Tidak terlalu sebenarnya nanti di lapangan itu tidak terlalu dipermasalahkan. Karena apa, Pak? Nantinya yang dipakai adalah koordinat, bukan STA. Maksudnya gini, kalau kita mau mengeplot STA 020 kah, 000 atau 0 berapa atau 100 atau berapapun, kita tinggal panggil koordinatnya dia itu di berapa. X, Y, Z-nya itu di berapa. Contoh ini, Pak. Koordinat di 0140 itu kan sudah ada. Jadi kita nggak perlu nyari pakai panjang, nggak narik panjang gitu, Pak. Di lapangan nggak bisa ditarik panjangnya ini. Yang dipakai adalah koordinatnya. Mau staking out di 0 plus 140 ya kita cari koordinatnya 01 plus 0 plus 140 ini koordinat X, Y, Z-nya asnya berapa. Nah, itu dicari gitu aja, Pak. Kalau sekarang kan gitu pakainya. Tinggal dari Civil 3D ini juga bisa mengeluarkan ini, Pak, apa namanya, koordinat stationingnya ini bisa. Terus nanti diinput ke alat-alat ukur seperti total station yang baru-baru ini kan bisa kita colokin pakai flash disk tuh. Jadi data dari Civil 3D bisa masuk ke total station atau pakai GPS geodetik yang nantinya diambil dengan RTK itu kan. Nah, itu bisa juga pakai itu. Gitu, Pak. Jadi sudah kalau sekarang sudah tidak mempermasalahkan ini tadi perbedaan panjang apa namanya? Panjang real atau jarak miring dengan jarak datar ya. Gitu, Pak. Penjelasannya gitu. Tapi nanti kalau sudah selesai jalan ini oleh Bina Marga itu pemasangan hektometernya tidak sesuai STA pas pelaksanaan, tapi real. Dia pakainya odometer biasanya. Pakai odometer itu diukur panjangnya gitu, Pak. Diukur jaraknya, sorry. Diukur jaraknya. Oke, gitu ya, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, Sudah Pak. sudah terjawab Iya, semua masalahnya. memang agak ini ya, kalau apa namanya, kita kuncinya tadi Pak, koordinat. Mau koordinat itu mau dia STA-nya berapapun itu bisa dicari. Ya itu Pak, masalahnya suka Ah, jadi ah. perdebatan sama ya kalau awam ya mereka yang awam kadang Mm-mm. yang masalah gitu jadi perdebatan gitu kan Pak. Iya. Kayaknya beda gitu kan. Mm-mm. Makanya ini sudah terjawab tadi sama Ya, penjelasan Bapak. oke. Terima kasih Siap, banyak. Pak. Sama-sama, Pak. Biasanya kan di apa di proyek-proyek itu kan ini patoknya semuanya temporary ya. Misalnya kita pasang patok STA itu kan temporary. Itu nanti nggak boleh dipakai untuk pemasangan hektometer oleh Bina Marga, nggak boleh. Karena nggak sesuai nanti. Maaf, maaf. Ya Pak, ledger jalan biasanya itu Pak. Iya, di legernya beda lagi nanti. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga sudah ini ada pertanyaan. Hmm. Oke, kita lanjutkan apa namanya berikutnya. Ini tadi kita sudah membuat
Prof, alignment horizontal sudah ya. Nah, oke. Ini sebentar. Nah, di alignment horizontal ini, oke, sebentar. Ini saya hapus dulu yang tidak perlu ini. Nah. eh Apa tadi? Oh iya, setelah kita mendapatkan alignment horizontal, PT point on tangency, point kurvatur, eh nah seperti biasa, apapun yang sudah dibuat civil 3D itu bisa kita atur. Nah, contohnya gini, di Bina Marga itu biasanya ya, umumnya itu interval stationingnya itu tidak per 20. Ada yang per 25, per 50, atau per 100 gitu. 20 ini jarang dipakai. Jadi kelipatannya per 5 meteran tadi atau per 25 ya, 25, 50, 100 itu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, misalnya ini kan yang given dari Bina Marga. Given dari Civil 3D ini kan per 20. Oke, nggak masalah, nggak usah dihapus, terus kita buat lagi, jangan. Ini banyak perlu pengaturan saja gitu. Ya, namanya kita sudah dibantu ya istilahnya gitu ya. Sudah dibantu ini udah diterima dulu lalu kita edit gitu. Editnya juga nggak manual kok, aman. Misalnya ini kan berapa ini? Total 461 meter ya, 461 meter ini apa namanya bisa kita atur secara otomatis nanti berubah semua. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ini cuma 400 meter kan mengatur ini ada berapa stationing, enggak manual gitu. Kita atur gini caranya. Ini saya close dulu ya. Kita ke seperti biasa kalau mau mengatur elemen gambar di Civil 3D itu kita klik elemen yang mau diedit gitu. Nah, ini kita edit, kita klik ya, lalu apa namanya? Kita pilih ini, edit label group. Di atas ini sudah ada edit label group ya. Nah, muncul ini ya, alignment labels. Alignment labels untuk alignment horizontal jalan satu. Nah, 20 meter tadi itu dari mana? 20 meter itu dari sini, Mayer Station-nya. Nah, Mayer Station-nya itu di ini, increment-nya per 20. Makanya dia munculnya per 20 meter. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Kalau kita ganti per berapa? Mau berapa? 50 misalnya ya. Per 50 gini ya udah. Langsung klik apply aja. Nah, dia udah hilang tuh. Oke, apply oke. Nah, dia langsung pindah ke 5 per 50. 50, 100, terus berarti 150 dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya yang perlu diatur lagi apa ya? Oh, gini. Kalau gini, misalnya di Bina Marga itu biasanya juga gini, posisinya itu nggak mendatar gini ya. Atau dimanapun lah, misalnya eh, di proyeknya itu mintanya labelnya jangan sejajar dengan garis as apa namanya as alignmentnya, tapi tegak lurus itu. Oh, itu bisa juga kita atur sama kayak tadi. Ini label STA-nya kita klik, kita pilih, lalu kita ke edit label group. Nah, di sini masih di Mayor Station ya. Mayor Station itu kita ini kan paralel with tick. Paralel itu kan sejajar. Nah, makanya dia sejajar kayak gini. Nah, ini kita pilih atau kita klik ini ada apa namanya? Ada icon di sebelahnya paralel with tick ini ada tombol ini, ada icon ini. Nah, ini paralel with tick kita ganti jadi
perpendicular with tick. Oke. Itu dari mana? Ini tadi ya. Sekali lagi Mayer Station, terus stylenya ini ada tombol di sebelah kanan ini. Nah, ini kita klik. Nah, parallel with tick kita ganti menjadi perpendicular with tick. Oke, lalu kita klik OK. Lalu kita klik apply and OK. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dia tegak lurus ini. Nah, itu. Pengaturan lainnya masih ada dan sangat banyak ya. Di Civil 3D ini dalam banget kalau mau jadi di Civil 3D itu ya kalau mau tahu Pak para peserta, kemudian ini Bapak-bapak semua ya atau ini Kalau bisa ya gimana Pak? kalau Silakan. kalau menentukan semua posisi manhole nggak pas di STA gimana Pak? Menentukan posisi manhole tidak. Misalnya antara STA 100 sampai 200. Mm-mm. Oh Manhole ada. itu posisinya ada di 102,3 gitu. Ada objek di situ gitu ya Pak ya. Ada objek di situ. Itu tentuin STA-nya bagaimana? Ini Pak, ada add label, eh add alignment labels coba. Oh, sorry, bukan. Eh Station atau single fix point. Ini kita bisa tambahkan satu gitu kan. Coba. Nah, ini. Misalnya di mana gitu. Itu mau kalau ini lengkap ya, apa namanya? Nah, sorry. Saya ulangi ya. Ini kita pilih aja si alignmentnya, caranya gitu. Nah, di atas ini di add labels itu ada ini station eh, atau ini add atau edit station labels. Kalau ini ngedit ya. Ini ngedit. Misalnya mau kita edit gitu kayak tadi. Tapi kalau mau menambahkan itu kita ke ini station offset fixed point. Nah, misalnya di sini. Kalau ini jadi lengkap informasinya, bisa juga yang ini, bentar, station offset. Ini offsetnya, sebentar. Ada di sini, Pak, semuanya itu ada. Ya, Nah, maksud saya yang tadi itu seperti ini Pak, yang lengkap gitu. oh, Cuman dia otomatis gitu Pak. Jadi dari mm-mm. ujung sampai dari start point sampai endingnya itu jadi udah otomatis muncul apa Hmm. informasi yang lengkap kayak gini Pak. Oh gitu. Iya. Oh, oke, Kayak Pak. semua mah ada saluran kanan kiri kan posisi Mm-mm. elevasinya kan beda-beda Pak. Hmm. Masuk ke manhole gitu. Nah, untuk Hmm. memunculkan informasi yang lengkap seumpama koordinat atau kemiringan saluran itu bagaimana Pak? Kalau ini belum bisa muncul juga, Pak, karena ini kan kita belum mendesain ininya, apa namanya, eh, belum membuat desain ininya kemiringan apa jalannya gitu loh, jalannya belum kita desain jadi itu belum muncul di sini, belum ada datanya gitu loh Pak, jadi belum bisa ditampilkan ini kan baru paling informasi kondisi ini existingnya, contoh di sini di STA ini tadi yang saya klik itu di STA 092 itu kan. Itu jaraknya dari asnya ini kan nggak pas persis di tengah itu ada sekitar 8 cm. Terus koordinatnya sekian-sekian itu. Oke Pak. Paling itu. Nah. Karena belum ini, belum didesain jalannya, jadi belum tahu juga total kemiringannya berapa atau apanya itu belum ada itu, Pak. Gitu. Tapi ada ya nanti ya Pak. Kita lihat, karena saya masih belum ini apa, mohon maaf, belum terlalu nangkep yang dimaksud oleh Pak Arif tadi itu. Hmm. Jadi kalau ada contohnya, Pak, mungkin bisa saya ini analisis gitu.
Oke, Baik, baik Pak. ya. Oke, masih Pak Arif. Kita lanjut ya. Ini jadi bisa kita kasih informasi-informasi seperti ini. Kalau misalnya di sini ada hal atau apa namanya objek tertentu yang penting yang apa namanya berada di sini, nah itu posisinya di mana itu bisa muncul. Oke, kemudian kita sudah mengatur alignment horizontal. Nah, sekarang kita akan mulai membuat profil memanjang. Nah, kalau dari tadi kan sebenarnya saya sudah menunjukkan ya bagaimana membuat apa namanya atau saya sudah menunjukkan contoh profil gitu kan. Misalnya inilah profil memanjang itu seperti ini. Kok gini sih. Yang dimaksud profil memanjang itu gini. Tapi ini yang quick ya, yang apa instan gitu. Nah, nah ini kan profilnya seperti ini. Ini adalah bentuk atau relief atau permukaan kontur yang dilewati oleh garis ini. Garis ini. Relief yang dilewati oleh garis ini, permukaan bumi yang dilewati oleh garis itu bentuknya kayak gini. Nah, dari situ nanti kita akan jadikan gambar ini menjadi dasar pembuatan ini, rute alin alinyemen vertikalnya. Jadi jalannya nanti turun, naik, atau datar, atau bagaimana, lah itu berdasarkan profil memanjang ini yang akan kita buat. Tapi ini profil yang instan, yang istilahnya untuk kebutuhan sementara itu. Kenapa? Kalau ini saya save, hilang dia. Oh sebentar, ini data ukur 4 gitu ya. Ini saya save ya. Nah hilang dia, karena dia nggak bisa disimpan. Nah supaya bisa disimpan atau yang proper ya, membuat profil yang proper itu di sini. Kita ke apa namanya? Oh iya sebentar. Di sini sebelum kita membuat alignment vertikal, saya akan membahas ini. Ini kok muncul tanda seru gitu kan? Nah, tanda seru ini muncul karena kalau mau kita cek ada apa sih kita highlight aja. Ini berarti eh, ada kok nggak muncul ya di sini. Berarti ada ini, ada eh, apa namanya? Ada ketentuan yang tidak terpenuhi gitu. Makanya dia muncul tanda seru gini. Nah, ini bisa saya sampaikan gini. Di sini adalah radiusnya kurang, kurang besar itu. Jadi menurut Civil 3D, kalau kecepatannya tadi 50 km per jam, kecepatan rencananya 50 km per jam, lalu di sini apa namanya, di kita akan membuat tikungan seperti ini, menurut Civil 3D ini tikungannya kurang besar. Nah, kenapa? Kalau di nekat seperti ini nggak aman untuk kendaraan gitu. Nah ini kita bisa geser kayak gini. Langsung secara otomatis bisa kita ini, kita edit gini. Nah, ini hilang nih. Nah, karena dia sudah cukup jauh kan, menjauhi dari titik apa namanya, titik pusatnya tadi. Nah, kalau kita perkecil, kemungkinan dia akan kembali muncul tanda serunya tadi. Nah, ini muncul lagi tanda seru. Nah, sebenarnya cara pengaturannya atau mengedit apa namanya tikungannya supaya tidak muncul tanda serunya itu salah satunya seperti itu. Tapi itu kan kita nggak tahu jadi apa namanya radiusnya jadi berapa. Nah, sebenarnya ada cara juga untuk mengatur apa namanya mengatur besar tikungannya ini supaya sesuai. Itu kita pilih alignment horizontalnya ini, lalu kita di atas ini ada geometri editor ya. Sekali lagi diklik alinyemennya ini, lalu garis alinyemennya diklik, lalu di atas ada geometri editor kita pilih. Nah, di sini ada tabel
file atau halaman alignment layout tools, kita pilih yang alignment grid view. Itu kalau di saya di 2021 ini warnanya hijau ini. Alignment grid view ya. Kita klik. Nah, di sini muncul ini. Muncul radiusnya ini tadi. Nah, radiusnya ini bisa kita edit di sini. Misalnya 102 ini masih tanda seru kan ini. Nah, itu bisa kita atur di sini. Misalnya kita tambahin lah, misalnya 110 gitu. Oh, kurang, masih kurang. Ya, kita kasih lagi berapa? 120 misalnya. Nah, oke ternyata 120 udah hilang tanda serunya, udah aman berarti kan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tapi tentunya kalau di project itu ada ini ya, nanti ada highway engineer-nya itu bisa kita minta apa namanya, minta pendapat atau biasanya malah kalau di desain manual geometri jalan kan kita hitung dulu tuh tikungannya radiusnya berapa. Nah, itu kalau sudah ketemu radiusnya tinggal di input aja di sini tadi. Tinggal di input kan juga kecepatan rencana sudah dihitung ya sama highway engineer itu kita input langsung aja di sini tadi. Nah, ketemunya apa hitung-hitungan geometrinya dari highway engineer itu radiusnya ketemunya berapa ya udah kita input di sini aja. Ini tadi kan kondisi kalau kita nggak ngitung ya jadi instan gitu, jadi kita nggak tahu kalau hitungan manualnya berapa, tapi biasanya ada hitungan manualnya. Oke. Untuk membuat profil memanjang, kita masih di home ini ya. Jadi ini menu home, kemudian di create design, ini ada menu profile. Nah, profile ini. Profile, kita pilih yang create surface profile. Create surface profile. Oke, create surface profile. Kemudian di sini kita atur ya, apa saja yang mau ditampilkan dalam gambar profil memanjang itu. Salah satunya adalah yang pertama alignment. Nah, alignment ini karena kita baru punya satu ya adanya itu aja itu. Karena nanti kalau sudah punya banyak bisa jadi ini ada beberapa gitu. Nah, ini nanti mungkin kita akan apa namanya kalau sudah banyak ya, tapi nggak di pelatihan ini, maaf. Karena kita ini basic ya levelnya jadi nggak terlalu banyak. Eh, Mungkin bisa ada pilihan lain kalau sudah banyak alignment. Tapi di sini kita hanya satu ini. Lalu untuk surface-nya kita hanya punya satu juga yaitu permukaan existing ya karena baru itu. Nah ini kita klik add gini. Kita pilih permukaan existing lalu kita klik add. Jadi dia masuk ke bawah sini profile list. Nah eh, selanjutnya adalah kita ke ini apa namanya? Kita klik ini draw in profile view. Oke. Nah, Nah, di sini ada tahapan yang harus kita lalui dulu untuk mengisi beberapa beberapa apa namanya kriteria yang diminta oleh Civil 3D. Jadi kita itu seolah-olah bekerja dengan partner itu kalau di Civil 3D itu. Maksudnya gini, kalau kita minta Civil 3D membuat sesuatu, dia nanti ada feedbacknya gitu. Eh, Tolong diisi dulu formulir ini gitu. Tolong dilengkapi kriterianya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Dan memang ini ada tahapannya. Nanti setelah general, station range, profile view, profile display dan sebagainya itu ada tahapannya yang harus kita atur. Tapi saya bisa yakinkan bahwa apa yang akan kita lakukan ini eh, lebih worth it, lebih layak daripada kita menggambarnya secara manual ya. Kalau manual kan eh, sudah disebutkan banyak kekurangannya dan lama. Oke. Yang pertama di general ini
yang kita atur untuk alignmentnya juga masih sama ya, cuma satu itu. Nah, namanya ini, nama ini kita atur ya, kita ganti atau kita ketik eh, nama barunya yaitu misalnya profil ya, profil existing gitu. Misalnya gitu. Nah, ini nanti kasih deskripsinya aja misalnya misalnya profil existing jalan satu kayak gitu. Atau gini, jangan profil existing karena di dalamnya nanti bisa jadi ada oh ya nggak apa-apa sih profil existing ini. Oke, terus profile view stylenya kita kasih ini yang Mayer grid aja. Mayer grid itu nanti ada garis-garis yang ada garis Mayernya. Oke, lalu kita klik next ya untuk pengaturan berikutnya yaitu gini. Kita pilih automatic saja ya. Jadi nanti semua STA ini mulai dari 0 sampai STA 0 plus 456,58 ini semuanya akan digambarkan dalam profil memanjang. Tapi kalau kita nanti suatu saat butuh gini, misalnya saya nggak mau nampilin mulai dari 0, misalnya 0 dari, saya mau tampilkan dari 0 plus 100 gitu. Bisa juga. Caranya ini tadi diatur other user specified range di situ. Oke. Endingnya di sini 0 plus 456 gitu. 0 plus 456 eh, ini juga bisa kita atur misalnya kita endingnya di 400 gitu ya. Itu juga bisa gitu. Tapi kalau untuk ini kita ambil semua ya, pakai yang otomatis saja. Jadi semuanya eh, tergambar gitu. Oke, lalu kita next. Berikutnya kalau ini adalah ketinggian. Ketinggian dari profilnya itu bisa diatur. Kalau otomatis dia semuanya ya mulai terendah sampai paling tinggi bisa masuk lingkup gambar profilnya itu. Saya sarankan ini aja otomatis. Oke, kalau mau diatur juga bisa sih user specified ini. Tapi tidak saya sarankan nanti gambarnya itu terpotong-potong gini, kurang bagus. Dan itu enggak, ya ada yang pakai gitu sih. Tapi kalau di pelatihan ini kita pakai ini ini saja yang otomatis. Lalu kita next. Oke, di sini kita atur lagi apa namanya ini next saja sih nggak perlu kita next terus yang ini kita pilih select band setnya ini profile data with geometry kita pilih yang ini ya profile data with geometry and super elevation saja oke karena nanti itu lebih lengkap itu yang profile data with geometry and super elevation itu cukup lengkap. Oke, kemudian kita next lagi di sini. Ini juga kita next dulu karena kita belum bisa membuat apa-apa di sini. Kalau datanya belum jadi. Ini tahap terakhir ya, profile heads option ini. Lalu kita create profile view. Kita klik create profile view. Oke, lalu kita klik di tempat yang kosong. Nah, gini ya. Kita klik di tempat yang kosong, lalu ini apa namanya? Ya ini hasilnya apa? Hasil dari pembuatan profil tadi. Jadi kalau kita lihat jalanannya yang dilewati oleh rute ini ternyata dia ini ya tidak datar. Dia turun gini terus nanti naik lagi. Nah ini kondisinya ekstrim kayak gini karena skalanya horizontal dan vertikalnya beda, tidak sama. Nah untuk menyamakan eh, atau gini, sebenarnya ini nggak masalah. Kalau di Civil 3D nggak ada masalah skalanya seperti ini. Cuman kalau kita mendesain alinyemen horizontal, alinyemen vertikal itu sebaiknya dalam kondisi
dia tampilannya di skala yang sesuai kondisi aslinya gitu. Nah, ini kita pilih eh, profilnya ini, lalu kita klik kanan, kita pilih apa namanya? Karena mau kita samakan ini ya, apa namanya? Kita samakan tadi skala horizontal dan vertikalnya. Oke, kita pilih profile, edit profile style. Nah, sorry, gimana sih? Ini kita pilih profilnya ini, lalu kita ke profile properties, dan profile, edit profile view style. Nah, kalau di sini ini apa ya? Bentar, kok nggak muncul? Bisanya bisa. Edit profile style atau edit profile view style. Nah, kalau di atas ini pilihannya yang ini ya, edit profile view style. Tapi kalau di klik kanan itu pilihannya yang ini, edit profile view style ini. Nah, oke, kemudian yang bagian graph ini, grafik ini, vertical exaggeration-nya itu kita ganti menjadi 1. Sekali lagi, vertical exaggeration itu yang menentukan perbandingan skala horizontal dengan skala vertikal. Kalau ini berarti skala horizontal banding skala vertikalnya itu 1:10. Jadi makanya kelihatan ekstrim kayak gini. Nah, kalau mau dibuat normal ya berarti ini 1:1 aja. Ini 1. Lalu kita klik apply and oke. Nah, ternyata nggak se ekstrim itu ya. Apa namanya, secara realnya. Karena dia ini tadi skalanya ekstrim gitu ya. Oke. Ini saya atur dulu supaya lebih tebal. Ini nggak perlu diikutin. Ini saya klik kanan, saya pilih edit profile geometri. Sorry. Ini mau saya pertebal dulu profile property. Nah, ini apa namanya, profil existingnya seperti ini ya. Nah ini. Oke, berikutnya kita atur sekalian ini ya. Stationingnya ternyata di sini juga masih menganut interval per 20 meter. Tidak seperti apa namanya yang di alinyemen horizontalnya. Tadi kan alinyemen horizontal sudah kita ubah menjadi STA-nya per 50 meter ya. Ini bisa kita atur. Sama, jadi ini bisa kita atur juga. Caranya ya sama, kita klik labelnya ini yang mau kita aturkan ini jadikan per 50 ya. Nah, ini kita atur lalu kita klik dulu lalu kita ke ini apa namanya? Klik kanan aja lalu edit eh, band style. Nah, bentar, kita ke ini. Sorry. Edit profile view style. Oh ya ini. Ini kita klik labelnya ini, lalu kita pilih yang ini, profile view properties, masuknya edit profile view style. Atau klik kanan sama kayak tadi ya, klik kanan pilih edit profile view style. Nah, di sini. Nah, yang kita ambil yang bottom sama top juga sama sih, maksudnya gini.
topnya itu kan yang di atas ada juga label ini ya, stationingnya ya. Stationingnya ini juga ada. Nah, ini nanti kita atur semua. Oke, kita pilih labelnya ini, klik kanan, edit profile view style. Oke, yang atas, yang top ya, ini masih top. Nanti kalau bottom tinggal gantiin aja. Yang top, mayor tick detailnya kita ganti. Intervalnya ini 20, makanya munculnya per 20 stationingnya. Nah, ini kita ganti jadi 50. Eh, 550 ini ya. Lalu yang bottom juga sama, kita ganti jadi 50. Oke, lalu kita klik apply. Eh, untuk yang interval minornya sama ya, tetap apply oke. Nah, ini sudah pindah ya per 50 ya. 0, 50, 100, 150 dan seterusnya 200. Oke, itu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Saya lihat materinya dulu. Membuat profil memanjang sudah. Oke, berarti kita masuk ke pembuatan alignment vertikal. Pembuatan alignment vertikal. Di pembuatan alignment vertikal ini konsepnya itu hampir mirip dengan pembuatan ini tadi alignment horizontal ini. Ini ini saya ini juga lah ya. Saya pertebal juga nih supaya terlihat jelas, supaya menyala. Gitu. Nah ini alignment horizontalnya ini tad- eh, prinsip penggambaran alignment vertikal sama dengan alignment horizontal. Jadi kita manual. Gambarannya yang nanti kita lakukan seperti ini. Ini eh, kita mulai dari titik ini misalnya ya. Nah, lalu kita mau buat jalannya itu datar dulu boleh, misalnya sampai sini gitu kan. Terus nanti mendatar gini atau miring gini kan, set ini. Nah, lalu mendatar lagi, lalu ke sini. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, jadi manual seperti itu, tapi pakai fitur yang ada di Civil 3D. Nah, ini juga ada kriterianya ya. Kalau di Bina Marga itu ada kriteria apa namanya kelandaian maksimalnya itu ada. Ini saya coba ini saya buka apa namanya apa namanya kriterianya ya. Ini saya bukakan kriterianya di mana ya kemarin tuh. Bentar, saya carikan. Ada kriteria yang terbaru, ada 2022 atau 2023, saya lupa itu. Sebentar ya. Itu di gambar teknik dan jembatan.
Nah, ini saya share screen di sini. Ini persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan. Itu di Peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2023. Ini cukup baru ya. Disahkan tahun 2023 kemarin. Di lampirannya ini ada apa namanya? Di lampirannya ada ini pengganti ini ya, apa namanya? Peraturan Menteri PU nomor 19 tahun 2011 kalau nggak salah. Mana nih? Nah, ini ya. Nomor 19 tahun 2011 itu sudah tidak berlaku, eh, dan diganti dengan peraturan ini nomor 5 tahun 2023 ini. Nah, di sini bisa kita temukan ini apa namanya kriteria kelandaian maksimal dari suatu konstruksi jalan berdasarkan kelasnya atau sistem jaringannya ada di sini. Ini tahun 2023 Mei 2023. Oke ya. Nah, di sini ada gini apa namanya? Ini saya lihatin dulu sekilas ya. Kalau kita bahas ini panjang juga sih ini. Ini ada fungsi jalannya apa, kelasnya jalannya itu apa, spesifikasi penyedia prasarannya itu apa, terus tipe jalannya apa. Nah, di situ nanti ada ini apa namanya, berapa persen kelandaian maksimalnya. Nah, ini kelandaian alinyemen paling besar. Nah, itu dibagi kriteria lagi. Kalau medannya itu alinyemennya datar, itu maksimal. Kalau yang ini ya, jalan raya, apa sih ini, arteri, kolektor, dan lokal ya, itu paling besar di 5% kalau datar. Jadi nggak boleh terlalu curam. Tapi kalau gunung dia boleh sampai maksimal 10% kemiringannya. Kalau pegunungan, medannya itu. Jadi ini cukup mengakomodir ya. Maksudnya kalau medannya atau konturnya itu pegunungan. Eh, Kalau dipaksa harus maksimal kelandaian 5% kan pusing gitu. Cut and fill-nya atau bahkan dibuat jembatan layang gitu ya, apa elevated lah istilahnya gitu, mahal sekali gitu. Tapi pada daerah tertentu 10% juga mungkin masih terlalu landai gitu. Karena kita lihat banyak juga jalan tol yang kelihatannya itu lebih dari 10% ada deh kayaknya. Karena masih ada juga kendaraan berat yang nggak kuat gitu kan. Nah, oke. Nah, untuk kelas jalan yang lain atau apa namanya fungsi jalan yang lain itu juga beda lagi tadi apa namanya, eh, kelandaiannya beda-beda lagi ya. Gitu. Nah, ini yang kita pakai nanti. Misalnya kita di kasus ini mau pakai yang mana? Mau misalnya ini kita anggap jalan raya ya. Jalan raya berarti terus alinyemennya kita atau konturnya tadi itu kan cukup terjal ya. Ini kita anggap pegunungan. Berarti maksimal boleh sampai dengan 10% kelandaian maksimalnya kita. Itu. Itu kalau untuk yang apa namanya? Nah, ini rata-rata sudah sama sih. Untuk jalan tol juga ini kan jalan bebas hambatan ini. Nah, itu saya kira juga sama sekitar itu. Nah, ini. Oh, lebih rendah dia. Jalan bebas hambatan itu 6%. Oke. Nah, itu ya. Itu kemudian apa lagi ya? Oh ya, kita mau membuat ini ya. Nah, jadi nanti kemiringan alinyemen vertikal rencananya itu harus disesuaikan dengan tadi kriteria yang berlaku tadi. Eh, atau kriteria lain yang dipakai di proyek tersebut ya. Oke, kita mulai membuat ini. Untuk membuat alinyemen vertikalnya kita buat gini.
apa namanya, alignment vertikal tahu ya, berarti itu apa namanya, proyeksi sumbu jalan terhadap bidang vertikal gitu. Jadi nanti juga ada bagian lurus dan lengkung. Lengkung itu bisa lengkung vertikal untuk tanjakan maupun turunan, bedanya itu. Nah, oke, di sini kita langsung ke ini untuk membuat profil atau membuat alignment vertikalnya, kita ke masih di home ya, di grup home ini, create design, lalu kita ke profile, kita profile creation tools, profile creation tools. Oke. Nah, di sini kita diminta ini apa namanya, profilnya mana? Ini kan si filter nanya. Select profile view to create profile. Nah, ini kita pilih create, ini kita pilih ini kan. Nah, lalu eh, jadi kita kenapa memilih ini tadi? Saya ulangi ya. Kita kan profile, profile creation tools, lalu dia nanya ini kan, select profile view to create profile. Karena dia akan dia menanyakan mau menggambarkan alignment vertikal ini di mana gitu. Oh, di profile ini gitu. Karena alignment vertikal itu harus digambarkan di profile memanjang ini. Oke, kita klik profilnya, kita klik sembarang garis gini ya. Nah, lalu di sini alignmentnya karena cuma ada satu, kita nggak bisa pilih. Dan ini nggak bisa dipilih ya. Untuk namanya ini kita kasih alignment vertikal. Alignment vertikal. Deskripsinya boleh diberi ya, yang lengkap, yang nantinya kita butuhkan kalau kita punya beberapa alignment supaya tidak pusing nyarinya yang mana gitu ya. Oke, kemudian untuk profile stylenya ini kita pakai standar aja, desain profile. Nggak usah dirubah, desain kriteria juga nggak perlu dirubah. Kalau mau pakai yang ASTO juga boleh gini, kalau nggak juga nggak apa-apa. Terus kita klik OK. Nah, ini sama kayak yang pembuatan alignment horizontal tadi ya. Kita di sini pilih yang paling kiri ini ada draw tangan without curves. Nah, kita pilih yang with curves. Jadi draw tangan with curves. Oke, with curves. Oke, kemudian kita langsung saja kita mulai dari titik awal ini. Eh, Umumnya mulai dari add grid ya, dari eh, elevasi existingnya gitu. Atau ditentukan lain silahkan. Tapi ini saya mulai dari elevasi existing ini. Ini saya nyalakan snapnya, jadi bisa pas di sini. Nah, lalu saya matikan aja supaya ini tidak tertarik gitu. Nah, kebetulan ini datar ya, karena datar gini ya bisa nih kita pakai ini. Maksudnya gini, eh, hanya vertikalnya di segmen awal ini bisa datar juga. Ini saya pakai datar, saya orto aja, datar gini. Nah, lalu ini sudah mulai turun. Kalau kita tidak mengikuti konturnya, konsekuensinya nanti akan banyak timbunan ya di sini ya. Sebenarnya bisa aja sih kita membuat alignment vertikal tuh datar gitu sampai ujung sini nanti turun dikit. Ya bisa. Cuma nanti kan di sini banyak timbunannya gitu. Kebanyakan timbunan, tidak apa namanya, tidak maksimal gitu. Ya. Oke, kemudian jadi sebaik mungkin kontur alignment vertikal itu mengikuti konturnya, tapi juga bukan terus gini membuatnya ini berubah gini terus kita ikutin terus gitu enggak, itu akan sangat merepotkan. Enggak seperti itu. Eh, ini enggak bisa di ini ya.
Oke, ini saya buat lagi. Nah, kita mulai dari sini. Nah, ini datar dulu sampai sini. Terus ini mulai turun ya. Turunnya ini kita kira-kira dulu aja karena saya juga nggak tahu ini kemiringannya berapa ya kelandaiannya. Saya kira-kira sinilah. Oke, terus ini datar ke sini. Kemudian sisanya ini naik ke sini. Oke. Nah, ini saya atur supaya dia bisa ini warnanya tebal gini ya. Loh, ini kok nggak muncul yang sini? Oke, saya ulangi yang ini. Oke, langsung saya mulai. Draw tangan with gloves. Oke, ini datar. Terus langsung ketemu sini. Saya buat langsung ketemu sini aja. Oke, nah harusnya kayak gini. Nah, langsung otomatis muncul ini ya, notasi-notasi yang ada di sini semuanya, yang dibutuhkan. Ini langsung berbentuk lengkung. Ini saya pertebal dulu supaya jelas apa namanya si garis alignment vertikalnya itu yang mana gitu. Saya pertebal 0,4 aja. Nah, nah ini ya, ini kan kelihatan tebal tipisnya atau perbedaan atau ini ya garis-garisnya itu. Nah, berikutnya kita lakukan pengaturan tadi karena tadi kita pakai kriteria yang maksimal 10% ya. Jadi kita cek dulu nih. Di sini jangan khawatir sudah muncul ini berapa grade-nya. Ini 0%. Kemudian karena awalnya tadi datar ya 0% di situ. Kemudian ini wah ini 19,41%. Wah ini nggak bisa ini. Nggak masuk kriterianya. Tidak apa namanya memenuhi kriteria. Nah, itu kan. Kemudian kalau yang ini 0%, oke aman. Selanjutnya ini naik di sini 12,59%. Ini juga tidak aman, tidak memenuhi kriteria. Nah, yang kita lakukan bisa langsung gini, interaktif. Kalau di Civil 3D bisa yang 12,59% ini berarti ini kita tarik ke menjauhi titik itu kan supaya lebih landai. Nah, ini kita tarik aja ke sana. Nah, ini sudah 10,28. Berarti kurang sedikit lagi dia bisa di bawah 10. Ini 10,15. Nah, ini 9,75 oke ya. Sudah masuk kriteria ini. 9,75. Karena di bawah 10%. Oke, ini masih 0%. Nah, sekarang PR-nya tinggal yang ini, yang 19,41 ini.
Kalau yang ini pilihannya ada dua ya. Kita bisa menggeser yang dari ini ya, yang 19% tadi kan ini ya, dari sini ke sini. Itu pilihannya dua. Ini bisa kita geser ke kiri, yang eh, lengkung vertikal yang atas ini bisa kita geser ke kiri, yang lengkung vertikal yang bawah ini bisa kita geser ke kanan. Tergantung ketersediaannya. Maksudnya ini nggak bisa overlap juga, ke sananya nggak bisa overlap. Kalau ke sini kayaknya masih bisa, masih ada ruang ya. Kita geser aja yang bawah ini ke kanan. Nah, ini sekarang udah 12,6. Ini masih bisa lagi kita geser ke kanan. Nah, ini 19, sekian, 11,2, 10,78. Oh, ini nggak bisa digeser yang sini ya. Kayaknya dia habis, space-nya nggak cukup. Ini aja yang kita geser. 10,17 berarti tinggal sedikit lagi. Dia bisa under 10%. Nah, ini 9,94. Oh, mepet nih. Efisien. Nah, kira-kira seperti itu ya, apa namanya, pengaturannya. Berarti kalau seperti ini sudah memenuhi kriteria yang maksimal 10% tadi ya. Semuanya sudah aman karena ini tidak ada kelandaian yang di atas 10%. Ini 10, 0, ini berapa nih? 9,94, ini 0, terus ini 9,75 ya, aman. Oke, berikutnya di alignment vertikal ini yang pertama gini. Kalau sudah ada dua garis seperti ini, biru sama merah ya kalau di sini. Itu kita lihat di bawahnya di STA 100 ya terutama ya. Di STA 100 kita highlight ini. Ini kan ada dua nilai nih, 21,92 dan 21,921. Ini adalah nilai atau angka dari elevasi. Satunya itu adalah elevasi existing, satunya lagi elevasi rencana atau alignment vertikal. Seharusnya seperti itu. Tetapi di sini belum muncul. Semuanya masih sama. 21,92 dan 21,92,1 kan sama ini. Selisihnya ini hanya pembulatan saja. Nah, di sini kita bisa menampilkan yang beda. Ini perlu diatur aja. Ini kita klik saja labelnya ini, lalu kita klik kanan, kita pilih Edit Profile View Style. Ya. Nah, itu di mana ya? Sebentar, saya agak lupa. Oh, bukan di situ. Di klik kanan, kita pilih sebentar. Profile View Properties. Nah, Profile View Properties. Nah, sekali lagi ya, saya ulang ya. Ini di klik labelnya ini, lalu kita pilih klik kanan, Profile View Properties. Nah, atau di atas ini ya, Profile Properties ini, ini, maaf, Profile View Properties ini, kita klik gitu. Nah, nanti muncul halaman ini, apa namanya, Profile View Properties, profilnya ini yang existing. Nah, eh di mana itu ya? Di bench, bench ini ya, ini pilihannya kan ada information station, ada bench juga ya. Di bench ini kita pilih kita pilih bench maksudnya.
kita pilih bench, lalu profile data. Nah, di sini kita bisa tahu kalau ini ada dua profil ya. Ini loh. Di bawah ini di tabel ini. Nah, di sini ada profil satu, profil dua. Oke. Di sini ada permukaan existing surface, permukaan existing surface ya. Nah, makanya itu tadi nilainya sama karena di sini sama permukaan existing surface, permukaan existing surface, profil satu dan duanya sama ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah merubahnya gitu. Kalau yang profil satu, oke lah itu pakai yang existing saja. Tapi kalau yang profil duanya kita pakai yang alignment vertikal atau permukaan rencana ya. Jadi beda itu. Sekali lagi untuk profil satu itu kita pilih permukaan existing yang permukaan existing, yang profil duanya pakai alignment vertikal. Oke. Lalu kita klik apply and oke. Nah, di sini udah beda ya. Tadi 21,92 sekarang jadi satunya jadi 27,859. Berarti kan memang ada selisih hampir 6 meter ya selisihnya. Satu, dua, tiga. Ini kan per 2 meter ya. Nah itu kalau nggak dirubah gitu informasinya nanti nggak terlihat gitu. Gitu ya. Ini juga ini selisihnya 5 meter seperti itu. Oke. Nah ada lagi pengaturan seperti ini. Jadi di Civil 3D itu dia sudah bisa menganalisis mana galian dan mana timbunan berdasarkan profil memanjang seperti ini. Eh, jadi gini, biasanya kan kalau di penampang memanjang atau profil memanjang itu ada arsiran gini kan. Ada arsiran untuk galian, ada arsiran untuk timbunan gitu kan. Nah, ini bisa kita tampilkan juga karena seperti bisa kita kasih tahu ini nih yang timbunan, ini galian. Caranya kayak tadi ya, kita klik profilnya ini, kita pilih ini, lalu di atasnya ada profile view properties, kita pilih profile view properties. Oke, di sini ada heads, ya. Lalu cut areanya kita pilih. Cut area itu dia menawarkan gini, upper boundary-nya adalah permukaan existing, lower boundary-nya alignment vertikal. Oke, berarti eh, kalau kontur existing atau permukaan existingnya lebih tinggi dari permukaan rencana atau alignment vertikal, berarti di situ ada pekerjaan galian atau cut. Oke, ini benar ya, sesuai. Lalu fill area, ini harusnya kebalikannya. Nah, fill area itu upper boundary-nya adalah alignment vertikal. Oke, alignment vertikal berada di atas, alignment eh apa namanya permukaan existing itu berada di bawah. Berarti dia harus menimbun kan? Nah, ini udah benar. Ya udah ini kita klik apply and oke. Nah, ini udah muncul arsiran ya di sini. Ini untuk timbunan, lalu untuk yang galiannya dikit ya. Ini galian. Nah, tapi kalau standarnya dia kurang ini apa namanya? Kurang rapi ya namanya. Kita kita bisa atur ini arsirannya, kita klik ini, kita klik arsirannya, lalu kita klik kanan profile view properties. Ini ya di cut-nya ini bisa kita atur gini, apa namanya, cut dan fill-nya. Nah, cut material kita edit gini, ini scale-nya saya ganti menjadi 0,5 coba. Fill-nya juga sama 0,5. Oke, apply, oke. Oh, bentar.
Tadi saya lupa pengaturannya bukan di ini. Ini di profile. Nah, profile. Di profile ininya scale-nya 0,5. Oke, oke, apply, oke. Nah, nah gini. Tapi kalau kurang rapat lagi, RCA-nya bisa kita atur lagi. Tadi kan 0,5 ya, di persempit atau dirapatkan lagi 0,25 misalnya. Apply oke, oke, 0,25. Apply oke, oke, apply oke. Nah, ini sudah cukup rapat ya. Ya, nah ini ada indikasi. Berarti dari sini sudah bisa kita estimasi ya. Oh, ternyata kelebihan atau kebanyakan pekerjaan timbunan seperti itu. Jadi kalau mau membuat volumenya balance antara galian dan timbunan sebenarnya bisa di sini. Bisa kita, maksudnya bisa kita sejak awal ini sudah kita pertimbangkan. Oh, kalau kayak gini kebanyakan timbunan nih. Oke, kita atur lagi, kita buat lagi desainnya itu bisa. Gitu ya.